Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sosok presiden yang terlupakan. Sejarah berdirinya Republik Indonesia, masyarakat telah mengenal Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Padahal masih ada dua lagi Presiden Indonesia dan jarang sekali disebut, yaitu Syafruddin Prawira Negara dan M.R. Hasaat. Syafruddin Prawira Negara lahir di Banten pada 28 Februari tahun 1911. Beliau adalah pejuang dari masa kemerdekaan Republik Indonesia dan pernah menjabat sebagai Menteri Kemakmuran Republik Indonesia pada kabinet pertama. Syafruddin Prawira Negara pernah menduduki beberapa jabatan struktural penting selama kurun tahun 1946 sampai 1951, yakni sebagai Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran, Gubernur Bank Indonesia, Wakil Perdana Menteri, dan lain sebagainya. Dirinya jugalah yang diketahui mengusulkan agar Indonesia memiliki uang sendiri, yaitu Ori, uang Republik Indonesia, menggantikan uang Javanese Bank, uang pemerintahan Hindia Belanda, dan uang Jepang. Pada 19 Desember tahun 1948, Belanda melakukan agresi militernya yang kedua di Indonesia, yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu. Kemudian pemerintahan kolonial menangkap Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Soekarno melakukan sidang darurat dan menghasilkan keputusan, yaitu presiden bersama kabinet tetap berada di Yogyakarta. Saat itu ada beberapa skenario yang akan diambil bila kondisinya menjadi lebih buruk. Apabila presiden ditangkap, maka Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawira Negara membentuk pemerintahan darurat di Sumatera Barat. Meski begitu, bagi seluruh rakyat yang berada di Yogyakarta agar tetap berusaha mempertahankan kemerdekaan, mandat presiden kepada Syafruddin Prawira Negara, kami, Presiden Republik Indonesia, dengan ini menerangkan ibu kota Yogyakarta telah diserang pada tanggal 19 Desember 1948 pukul 6 pagi. Seandainya pemerintah tidak dapat lagi melakukan fungsinya, kami memberikan kekuasaan kepada Syafruddin Prawira Negara untuk mendirikan pemerintahan darurat di Sumatera. Demikian isi telegram yang disampaikan kepada Syafruddin. Namun telegram tersebut tidak sampai ke Bukit Tinggi karena sulitnya sistem komunikasi pada saat itu. Ternyata pada saat bersamaan, ketika mendengar berita bahwa tentara Belanda telah menduduki ibu kota Yogyakarta dan menangkap sebagian besar pimpinan pemerintahan Republik Indonesia, tanggal 19 Desember sore hari, Syafruddin Prawira Negara segera mengambil inisiatif yang senada. Dalam rapat di sebuah rumah dekat Ngarai Sianok, Bukit Tinggi, 19 Desember tahun 1948, ia mengusulkan pembentukan suatu pemerintahan darurat atau emergency government. Gubernur Sumatera saat itu, Mr. T.M. Hasan, menyetujui usulan itu. Demi menyelamatkan Republik Indonesia yang berada di dalam bahaya, artinya kekosongan kepala pemerintahan yang menjadi syarat internasional untuk diakui sebagai negara, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI dijuluki penyelamat Republik. Atas usaha PDRI, Belanda terpaksa berunding dengan Indonesia. 8 bulan berselang, yakni pada 13 Juli tahun 1948, diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, serta sejumlah menteri kedua kabinet. Perjanjian Romroyen mengakhiri upaya Belanda dan akhirnya Soekarno dan kawan-kawannya dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta. Serah terima pengembalian mandat dari PDRI ke Presiden Republik Indonesia secara resmi terjadi pada tanggal 14 Juli tahun 1949 di Jakarta. Selepas menjabat sebagai presiden sementara, ternyata roda kehidupan bisa berbalik ke hal yang tidak terduga.
Hal ini dirasakan oleh Syafruddin Prawira Negara. Berawal dari kekecewaan terhadap pemerintah pusat, tanggal 15 Februari tahun 1958, di tempat yang sama saat dideklarasikannya PDRI di Bukit Tinggi 1 dekade silam, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI merilis kabinet tandingan. Nama Syafruddin Prawira Negara muncul kembali, lagi-lagi sebagai Perdana Menteri alias pemimpin tertinggi. PRRI yang berdiri beriringan dengan Permesta, yaitu Perjuangan Rakyat Semesta di Indonesia Timur, saat itu menuntut otonomi daerah yang lebih luas. Syafruddin yang setelah penyerahan kedaulatan sempat menjabat sebagai Menteri Keuangan, kemudian Gubernur Bank Indonesia pertama, memegang peranan sentral dalam manuver ini. Dengan kesedihan dan kesusahan yang mendalam, kita terpaksa mengibarkan bendera menentang kepada kepala negara kita sendiri. Kita telah bicara dan bicara, sekarang tiba saatnya untuk bertindak, kata Syafruddin dalam buku Bung Karno Menggugat. Tapi bulan Mei tahun 1961, gerakan yang disebut pemberontakan itu akhirnya tumpas. Para pemimpinnya ditangkap atau menyerahkan diri. Namun Presiden Soekarno memutuskan untuk mengampuni mereka, termasuk Syafruddin Prawira Negara. Selain Syafruddin, tokoh lain yang pernah menduduki kursi sebagai Presiden Indonesia adalah M.R.A. Saad. Ia memimpin Republik Indonesia selama 9 bulan, yaitu pada 27 Desember tahun 1949 sampai dengan 15 Agustus tahun 1950. Setelah perjanjian Konferensi Meja Bundar atau KMB pada 27 Desember tahun 1949, Saad diamanatkan menjadi akting pelaksana tugas Presiden Republik Indonesia di Yogyakarta hingga tanggal 15 Agustus tahun 1950. Dengan terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat, jabatan sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia pada Agustus 1950 selesai. Demikian juga jabatannya selaku Ketua KNIP dan Badan Pekerjanya. Sebab pada bulan Agustus tahun 1950, negara-negara bagian RIS meleburkan diri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat menjadi Presiden Republik Indonesia, Saad menandatangani Statuta Pendirian Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Setelah pindah ke Jakarta, M.R.A. Saad menjadi anggota Parlemen DPR RI hingga duduk dalam Kabinet Natsir menjadi Menteri Dalam Negeri pada September 1950 sampai Maret tahun 1951. Setelah Kabinet Natsir bubar, ia kembali menjadi anggota parlemen. Pada tahun 1955, ia menjabat sebagai formatur kabinet bersama Sukiman Wiryo Sanjoyo dan Wilopo untuk mencalonkan Bung Hatta sebagai Perdana Menteri.